Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herman, Ibu Dahnia atas kesempatannya kita bertemu kembali dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Baik, pada kesempatan ini saya selaku observer, kemudian Pak Herman sebagai coachnya dan Bu Dahniar sebagai coachingnya. Baik, pada kesempatan ini pula, sebelum kita lanjut pada sesi coaching Pak Herman, mungkin saya akan melakukan pra-observasi dulu sebelum kita lanjut. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan persiapan coaching dengan Bu Dahniar. Baik Pak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Sudah siap? Alhamdulillah sangat siap dan sangat bersyukur sekali Bu bisa berkumpul dengan ibu-ibu semua. Baik. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak terkait dengan aktivitas yang akan kita lakukan sebentar. Bagaimana saya bisa membantu Bapak? Terima kasih Bu sebelumnya sudah ingin membantu saya, terutama dalam peningkatan kompetensi yang akan saya capai nantinya. Baik Pak. Menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan pada saat Bapak melakukan coaching nanti dengan Bu Dahnia? Iya, ada beberapa hal yang akan saya perhatikan pada saat saya melakukan coaching dengan ibu. Yang pertama itu tetap menghadirkan secara penuh, konsentrasi penuh dengan kegiatan saya. Kemudian saya akan mengajukan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Ibu Dahniar dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Pak, jadi itu yang menjadi target Bapak untuk coaching kali ini. Nah sekarang pertanyaan lanjutan Pak ya, sejauh mana kemampuan Bapak untuk melakukan coaching? Alhamdulillah saya sudah melakukan beberapa persiapan, termasuk dengan belajar banyak daripada teknik-teknik dan kompetensi dalam melakukan coaching, terutama pada saat pelaksanaan coaching itu sendiri, apa-apa yang perlu dipertanyakan dan bagaimana kita bisa hadir penuh untuk menghadirkan diri secara penuh kepada coach kita. Baik, nah baik sekali dari apa yang Bapak sampaikan. Apa harapan Bapak dari observasi kali ini? Semoga pada saat ibu melakukan observasi saya bisa mendapatkan umpan balik terhadap coaching yang saya lakukan, dan apa yang bisa saya tingkatkan saya akan tingkatkan, dan apa kekurangan saya bisa koreksi kembali. Baik, seperti itu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu, apa yang menjadi indikator Bapak dalam coaching kali ini Pak? Yang menjadi indikator keberhasilan coaching kali ini apabila saya sudah bisa memenuhi beberapa teknik dalam coaching itu atau memiliki kompetensi coaching itu sendiri. Baik Pak ya, itu yang menjadi target Bapak sekarang pada saat proses coaching dengan Bu Dahnia. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Bapak targetkan bisa tercapai. Baik Pak, silahkan dilanjutkan untuk Oke, coaching. terima kasih Bu. Posisi lagi. Bisa dimulai? Oke. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Herman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Herman. Pak Herman sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Kalau kabar saya alhamdulillah sangat sangat luar biasa baik Bu. Oke. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi. Maka saya akan sampaikan dulu mengenai tujuan supervisi kali ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita
sebagai seorang pendidik, nah sebagai guru di kelas, yang mana yang akan Ibu isi saat kegiatan supervisi nanti? Artinya poin-poin pentingnya pada saat Ibu dilakukan supervisi di kelas seperti apa? Baik Herman, jadi nanti di kegiatan supervisi ini saya akan memilih kelas 9 sesuai dengan kelas yang saya ampu. Kemudian poin-poin penting yang akan saya lakukan di sini adalah bagaimana saya mengaktifkan siswa saya saat belajar. Gitu, Pak. Kemudian waktunya Bu, apakah Ibu akan melakukannya pada hari ini atau kapan? Ya, saya akan melakukannya hari ini Pak di jam ke-5 sampai jam ke-6. Ya, kelima sampai keenam. Iya. Nanti kita sepakat ya Bu, kita akan melakukan kegiatan supervisi hari ini, tepatnya di kelas ke-9. Dan memang jam tak di situ jam yang ke-5 dan ke-6. Iya. Apa tidak mengganggu apa namanya? Kelas-kelas yang lain atau mata pelajaran yang lain di situ, Bu? Oh, tentu tidak Pak Herman, karena itu memang sudah jadwal saya. Oh iya. Jadi insya Allah saya akan melakukan dan memilih kelas 9B sesuai dengan jadwal. Oh iya, sudah sesuai dengan jadwal ya. Iya. Oke, baik Bu. Lalu tujuan apa yang akan Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Apa tujuan-tujuan khusus yang akan Ibu capai sehingga Ibu ingin dilakukan supervisi? Tujuan yang ingin saya capai di pembelajaran ini Pak, yang akan saya lakukan sebentar di kelas adalah di mana saya bisa mengaktifkan seluruh siswa saya saat presentasi ataupun berdiskusi secara kelompok. Karena selama ini saya lihat masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, terkesan kurang aktif dalam menyampaikan pendapat ataupun ide atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Masih ada yang sering bermain. Gitu. Nah, Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu di kelasnya nanti mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan serta berpendapat kepada kelompok lain. Artinya supaya murid-murid Ibu itu memiliki kepercayaan diri untuk berpendapat seperti itu. Rencananya Pak, saya akan menggunakan strategi. Strategi ini tujuannya adalah membangun kemitraan terhadap murid saya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa bersinergi untuk mengutarakan pendapat atau ide-ide yang mereka punyai. Karena saya lihat bahwa siswa saya kadang memiliki ide atau pendapat, tapi mereka tidak mampu mengutarakannya. Mereka tidak mampu mengutarakannya atau menyampaikan idenya, baik itu secara diskusi kelompok ataupun dalam saat presentasi. Kemudian salah satu strategi yang akan saya tempuh di sini, Pak, yakni salah bukan masalah. Artinya bahwa saya memicu keberanian mereka dulu untuk berpendapat atau berbicara. Yang kemudian salah atau benarnya itu adalah persoalan nanti. Yang penting mereka mau bicara dulu, mereka mau menyampaikan pendapat dulu atau mengutarakan pendapat dulu. Karena pengamatan saya bahwa murid ini memiliki pendapat namun tidak mampu diungkapkannya karena siswa tersebut kaku atau takut salah. Nah, jadi maka saya memilih strategi ini agar siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi untuk mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu, Pak. Iya. Ini kan masalahnya tadi yang disampaikan adalah mungkin siswanya kurang percaya diri dalam mengeluarkan pendapatnya. Solusi yang Ibu tawarkan, yang Ibu tempuh adalah bagaimana Ibu menerapkan strategi dengan salah tidak masalah. Iya, betul. Iya. Salah tidak.
Artinya salah? Tidak masalah Tidak ya. masalah. Artinya Iya. salah tidak masalah. Iya. Iya, seperti itu. Kemudian saya rasa cukup untuk kegiatan pra observasi ini. Mungkin waktunya kita sudah masuk ke proses pembelajaran seperti itu. Iya Pak, saya akan melaksanakan di kelas 2 Pak. Kemudian harapannya Ibu setelah kegiatan pra observasi ini kira-kira seperti apa, Bu? Harapan saya Pak, setelah ini saya bisa menginstruksikan kepada siswa saya agar bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya dalam kegiatan berdiskusi, Iya. agar mereka mampu dalam menyampaikan ide ataupun pendapatnya secara baik. Itu Pak, yang harapan saya, yang menjadi harapan saya. Gitu. Itu di pembelajaran. Langsung itu dulu proses. Iya, setelah proses pembelajaran tadi. Oke, setelah kita melakukan proses pembelajaran dan saya amati tadi di kelas, Bu, alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Artinya saya telah melakukan observasi kepada Ibu pada saat melakukan pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan saya hadir sebagai supervisi tadi, Bu? Ya. Jadi perasaan saya Pak cukup tegang juga waktu di kelas karena kehadiran Bapak. Ini cukup berpengaruh ya Pak ya terhadap adrenalin saya karena saya merasa diawasi. Terus terang Pak, saya merasa diawasi. Di samping itu juga saya merasa kaku dengan kegiatan saya, dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan. Tapi saya juga merasa lega dan bahagia karena prosesnya berjalan lancar. Saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, mulai dari kegiatan awal, yakni presensi, ataupun kemudian memberikan motivasi, kemudian mengecek kehadiran siswa, memberikan pertanyaan pemantik, itu saya sudah lakukan dengan baik. Kemudian masuk pada kegiatan inti dan masuk pada kegiatan penutup, dan terakhir adalah refleksi. Saya sudah menjalankannya dan sesuai dengan proses apa yang saya tuangkan di RTP saya Pak. Jadi semua langkah-langkah yang saya tuangkan itu saya sudah laksanakan dengan baik. Jadi menurut Ibu semua pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu sesuai dengan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya, gitu Ibu ya? Iya Pak. Alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan Pak dari awal. Jadi menurut Ibu hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Oke, yang membuat saya puas dari kegiatan tadi atau proses pembelajaran tadi adalah bahwa siswa saya sudah menunjukkan progres yang sangat signifikan, bahwa mereka dengan strategi yang saya terapkan di kelas tadi, yakni salah bukan masalah, mereka sudah berani unjuk atau berbicara di depan kelas atau mengutarakan idenya baik secara melalui kelompoknya ataupun dengan temannya, ataupun mengutarakan pendapatnya dari hasil diskusi mereka di depan kelas. Mereka sudah mampu mempresentasikan apa yang menjadi hasil pendapat dari teman-temannya. Itu saya lihat perkembangannya sudah cukup luar biasa Pak. Meskipun masih ada beberapa siswa yang sibuk sendiri. Mungkin pembelajaran bagi mereka ini, apa yang saya lakukan belum menarik bagi mereka. Jadi itu yang membuat saya tidak puas. Ada yang perlu saya garis bawahi di sini karena di samping adanya siswa yang Ibu sudah merasa bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, tapi di samping itu Ibu sudah ada hal-hal yang membuat Ibu tidak merasa puas dari hal itu. Salah satu yang saya garis bawahi tadi adalah bahwa ada murid Ibu yang
tidak atau kurang mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus langkah ke depannya supaya semua murid yang ada di kelas itu bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas dengan baik. Langkah-langkah ke depannya seperti apa, Bu? Oke. Sebelumnya Pak, jadi saya bisa mengatakan bahwa anak-anak ini masih sibuk dengan dirinya sendiri, mungkin karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Mereka belum menemukan yang tepat yang bisa menarik perhatian mereka secara full. Nah, jadi saya akan melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melihat gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Karena setiap siswa memiliki kebutuhan atau bakat tersendiri. Jadi saya akan menilai atau mencari tahu yang mana siswa saya yang memiliki gaya belajar kinestetik, visual, ataupun audio. Seperti itu. Ya, Kemudian kita kembali lagi mengenai ketercapaian pembelajaran. Dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian pembelajaran daripada apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan bagaimana pencapaian pembelajaran yang murid Ibu capai di kelas? Oke. Melihat dari ketercapaian yang dicapai di kelas tadi, Pak, masih ada beberapa yang belum sampai ke tujuan pembelajaran. Masih ada siswa yang belum memahami. Jadi menurut saya kesulitan siswa dalam pembelajaran tadi itu adalah siswa itu membutuhkan media pembelajaran yang inovatif juga untuk memperkuat pemahaman mereka agar materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami selain melihat gaya belajar mereka yang berbeda atau yang berdiferensiasi itu. Seperti itu, Pak. Terus yang menjadi kesulitan Ibu dalam menangani masalah tersebut, apa yang menjadi kesulitan yang sangat-sangat yang Ibu yang bisa dikatakan Ibu alami sangat sulit dalam menghadapinya? Oke. Kesulitan yang saya hadapi sendiri, Pak, yakni saya kesulitan dalam menyusun RPP berdiferensiasi, terus terang Pak ya. Karena menyusun RPP berdiferensiasi itu kita butuh karakteristik siswa yang berbeda. Kita harus pahami karakteristik siswa itu seperti apa. Kesiapan awal belajar mereka seperti apa, itu semua harus dipetakan. Dan saya mungkin tidak bisa bergerak kalau cuma sendiri, Pak. Ya, jadi saya butuh bantuan dari teman atau rekan sejawat. Kemudian kesulitan saya juga saya harus mampu menginterpretasikan kira-kira media pembelajaran efektif yang seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa saya untuk memantapkan pemahaman mereka terhadap materi yang akan saya sampaikan. Terus apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kesulitan dan masalah yang Ibu hadapi tersebut? Oke. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, Pak, yang pertama tadi yakni memahami atau mencari tahu seperti apa kebutuhan siswa saya, yakni memetakan kemampuan mereka dari awal dengan bantuan dari rekan sejawat. Misalnya mungkin saya bisa mengambil data dari guru BP khususnya. Kemudian yang kedua adalah saya akan belajar menyusun RPP berdiferensiasi dari guru yang lebih senior atau guru yang lebih berpengalaman dalam menyusun RPP berdiferensiasi, karena RPP berdiferensiasi ini banyak mencakup hal ya Pak ya, dari kontennya, kemudian prosesnya, kemudian produknya, semua itu harus saya pelajari dan saya harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Jangan sampai saya melakukan atau membuat RPP berdiferensiasi itu tapi tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran yang saya buat. Seperti itu. Luar biasa Ibu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu akan dapatkan dari kegiatan tadi? Apa hal-hal penting yang Ibu garis bawahi yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Oke.
hal yang bisa saya pelajari banyak hal ya Pak ya. Saya mengetahui bahwa kompetensi saya sejauh mana sebagai guru dalam menuntun siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka bisa menjadi siswa yang lebih kreatif, mandiri, dan mampu berkolaborasi dengan temannya. Kemudian saya juga mengetahui kekurangan saya ataupun kelebihan yang saya miliki dari proses pembelajaran tadi. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya, Bu, berkaitan dengan pembelajaran? Apakah ada hal-hal baru yang akan Ibu lakukan? Ya. Jadi hal yang akan saya lakukan selanjutnya, Pak, saya akan mempersiapkan diri saya lebih baik lagi sebelum masuk di kelas. Kemudian menyiapkan RPP, yakni RPP berdiferensiasi agar semua kebutuhan siswa saya ini tercover. Yang berbeda tadi itu. Semoga dengan RPP berdiferensiasi akan saya terapkan ini, siswa saya akan menjadi lebih aktif di kelasnya dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik atau inovatif. Baik Bu, saya rasa cukup untuk penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya akan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan apa pengetahuan baru yang Ibu dapatkan bisa bermanfaat, tentunya bisa bermanfaat pada kegiatan pembelajaran Ibu selanjutnya. Terima kasih Pak atas bimbingannya, karena Bapak juga sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan membantu saya untuk menemukan Sama-sama solusi. Bu. Baik, baik Pak. Dan mudah-mudahan ya terus sekali tadi saya lihat proses coachingnya. Iya. Jadi untuk selanjutnya saya ambil alih kembali Pak. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melewati proses coaching dengan Bu Nurliar terkait apa masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Herman terkait dengan angka observasi. Baik Pak, Bapak Siap. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, menurut Bapak, kira-kira bagaimana Bapak menilai performa dari proses coaching tadi? Tentunya kalau performa saya pribadi, kalau saya nilai pribadi saya sendiri dalam melakukan coaching mungkin masih ada yang perlu saya benahi berkaitan dengan alur tirta. Iya. Itu saya mungkin. Kemudian kalau masalah kehadiran penuh, saya sudah hadir penuh terkait dengan mendengarkan secara aktif ke coach saya. Iya. Kemudian saya sudah berusaha memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi serta menggali apa-apa yang menjadi permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Baik, iya nampak sekali tadi Pak dari proses coachingnya Bapak begitu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coaching itu sendiri sehingga coaching merasa tertantang untuk menciptakan ide-ide kreatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, baik Pak, pertanyaan lanjutan yang akan saya tanyakan ke Bapak, kira-kira menurut Bapak apa yang perlu Bapak perbaiki dalam proses coaching ini? Ini kalau masalah apa yang perlu saya perbaiki, misalnya, dan salah satunya adalah bagaimana bisa konsentrasi penuh. Iya, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berkelanjutan. Artinya supaya apa yang menjadi keluhan daripada coach itu sendiri bisa tergali semua. Itu. Itu Pak ya yang Bapak. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa tantangan khusus ketika melakukan proses coaching ini? Tantangan khusus bagi saya pribadi adalah tantangannya adalah apabila coach sendiri itu sudah menyampaikan keluhannya, bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih jauh lagi tentang permasalahannya, kemudian memunculkan pertanyaan yang bisa menimbulkan solusi sendiri daripada permasalahan dari coach sendiri. Oke, jadi pertanyaan pemantik yang Iya. memicu analisis Pak ya. Oke, nah kalau
saya boleh tahu, kira-kira bagaimana Bapak mengukur keterlanjutan dari proses coaching ini? Bagaimana bisa mengukur bahwa ide yang diterapkan oleh Buniar dari masalah yang dihadapi memang sudah tepat dan apakah memang butuh revisi lagi atau seperti apa? Iya, berkaitan dengan bagaimana keberlanjutan daripada coaching yang saya lakukan itu tadi adalah saya selalu membangun kerjasama dengan ibu, melihat kedepannya seperti apa, apakah solusi yang didapatkan itu sudah tepat dengan permasalahan yang ibu alami, atau hanya hanya apa namanya solusi dalam proses coaching ini, tapi di lapangan tidak memberikan solusi apa-apa. Ya, artinya saya selalu membangun hubungan apa namanya, berkomunikasi dengan baik berkaitan dengan masalah yang ibu hadapi. Oke, jadi memang butuh evaluasi berkelanjutan Pak ya. Ya, karena kita tidak bisa menjamin bahwa memang apa yang ide dari hasil coaching ini bisa langsung diterapkan. Bisa saja masih ada kendala lanjutan dan itu butuh coaching lanjutan. Baik Pak, saya sangat mengapresiasi dari proses coaching yang Bapak lakukan karena Bapak sudah berusaha memantik ya, berusaha memantik dari coach itu sendiri untuk memunculkan ide kreatifnya. Jadi masih ada satu pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Nah, kira-kira menurut Bapak apa tindakan yang akan kita ambil ketika misalnya nanti pada proses coaching ini masih butuh masih ada masalah lanjutan lagi. Itu namanya apa namanya, itu pentingnya membangun komunikasi Oke. supaya kedepannya apabila coach tentunya di sini sudah mengalami permasalahan lanjutan lagi, tentunya saya selalu siap untuk hadir, mendengarkan secara aktif dan memberikan apabila ada apa namanya memberikan solusi, ya artinya memberikan solusi yang mendampingi ibu. Mudah-mudahan setiap permasalahan yang dia hadapi bisa terselesaikan. Jadi tetap ada pembimbingan berkelanjutan Iya. Kak ya. Baik, bagus sekali. Jadi saya kira cukup untuk hari ini coaching dan observer kita. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan pada tugas kita kali ini untuk melakukan sharing. Baik Pak, Ibu, saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.